Dari Heavens Growtopia, Mas Rizky buat video untuk buku trading forex yang rekomendasi buat pemula sampai mahir. Saya pengen buku yang di dalamnya ada basic-basicnya. Apa Mas Rizky punya buku yang rekomendasi? Buatkan videonya, makasih. Sama-sama Pak. Sebetulnya kita udah ada buku, tapi sudah habis bukunya. Tapi nanti kita bakalan bagikan aja dalam bentuk PDF. Mungkin kalau nggak buku lagi nggak tahu, nanti kita lihat aja. Seperti ini, buku trading alchemist. Jadi ditunggu saja. Menurut saya video lebih menarik. Kalau pengen basic-basicnya secara runtun itu sebenarnya Bapak bisa klik yang di sini Pak. Di channel YouTube kita itu udah dari market structure sampai entry, jadi udah runtun dan cuma ada beberapa video aja, itu udah dari A sampai Z selesai. Silahkan dicek. Setiap hari Minggu kita bakalan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang dan kita lanjutkan. Dari Muhammad Nurdin, Mas bagaimana ubah ke leverage unlimited tanpa harus 5 lot? Setiap broker itu berbeda-beda Pak. Ada yang bisa unlimited, bisa enggak. Kemudian kalau unlimited ada harus berapa. Jadi berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang bagaimana caranya. Yang jelas kalau mau merubah leverage itu harus nggak ada posisi open. Nah kalau udah nggak ada posisi open kita bisa ubah leverage-nya. Oke, dari M Fahrizal HP, aman nggak Bang kalau compounding terus menerus? Soalnya banyak kasus dipersulit withdrawal atau nggak dibayar profitnya. Ini tergantung brokernya sih Pak. Kalau brokernya bagus itu nggak bakalan sampai kayak gitu, nggak dibayar dan lain-lain, itu nggak ada, karena mereka ngambil dari komisi sama spread, bukan dari kerugian trader. Jadi cari broker yang bagus, karena entah itu kalian memakai strategi apa, hedging, compounding, martingale dan lain-lain, itu nggak ngaruh. Kalau brokernya memang bagus pasti bisa withdraw. Dari Siraman Rohani, siap Mas Tama, kalau lihat RSI di daily belum oversell tapi di 4 udah oversell, bagaimana? Oke, kalau yang nggak tahu oversell di sini itu RSI, jadi kalian bisa cari di indikator kemudian RSI. Oke, area oversell di sini adalah area di mana orang banyak menjual atau harga itu murah banget. Jadi harganya di bawah sini, harga murah. Karena biasanya kalau harga di bawah RSI di sini, di bawah area 30 ping, itu biasanya akan ada kenaikan. Kalau di atas overbought akan ada penurunan, dan ini naik. Kayak gitu aja untuk RSI. Pertanyaannya, ketika RSI di daily itu belum menyentuh ke bawah, tetapi di H4 itu sudah menyentuh di bawah. Nah berarti bagaimana ini? Berarti di H4 atau di time frame kecil kemungkinan akan ada kenaikan terlebih dahulu sebelum dia turun lagi, kemudian daily-nya itu kayak gini. Nah kalau sama-sama H4 sama daily udah di bawah, biasanya langsung untuk kenaikan bareng-bareng. Kemungkinan akan ada koreksi dulu di H4 sebelum lanjut mengikuti yang ke daily-nya. Itu dinamakan multiple time frame. Oke, dari Kak Nawan, saran Mas Tama, lebih baik lot kecil dengan banyak posisi di pair yang berbeda atau lot besar di posisi yang sedikit? Menurut saya ini sama aja, karena ketika lot kecil banyak posisi itu sama seperti lot besar sedikit posisi, ya sama aja. Yang bedain sebenarnya di Kak Nawannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena setiap orang itu memiliki psikologi trading berbeda-beda. Ada yang suka pairnya sedikit tapi lotnya besar, karena saya ingin klik langsung selesai. Ada juga yang lot size-nya itu kecil-kecil tapi banyak di pair-pair, karena dia psikologinya lebih nyaman di sana. Saran saya dicoba dulu beberapa kali, 50 kali, 100 kali, atau 1 bulan, 2 bulan, cocok gunain, nggak cocok ganti. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Oke, dari Riko Wijaya, Mas kan 1-2% per hari resikonya, dan Mas juga bilang tentukan waktu trading secara konsisten. Lalu bagaimana juga waktu trading kita misalkan jam 7 malam dan nggak ada momentum sampai jam 8 waktu selesai trading? Apakah kita perlu mengubah strategi kita dari intraday menjadi scalping atau gimana? Market itu pergerakannya nggak tahu Pak kita Pak. Contoh kayak gini, kalian buka toko itu ramenya jam 8 biasanya. Kalian buka jam 8 kok sepi, nggak ada customer datang, ya sudah berarti memang waktunya sepi. Mungkin masih ada bank holiday atau lain-lain, kan banyak faktor di belakangnya. Jadi nggak perlu dipaksa. Kalau memang nggak ada momentum, ya besok lagi. Oke, dari James Will, buat strategi intraday dong Mas. Kita udah buat strategi intraday sebenarnya di sini, silakan dicek aja. Dari Joker 4524, Bang Tama, apakah boleh trading di 2 device window dengan satu akun secara bersamaan? Bisa kok. Ada namanya investor password, dimana Bapak bisa kirimin investor password ke orang-orang, nggak apa-apa. Akun Bapak mau kirimin ke 100 orang juga bisa, karena mereka nggak bisa klik buy, sell dan lain-lain, itu nggak bisa, karena hanya read only, itu hanya untuk investor saja. Oke, dari Bronze Official 9017, Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Coba bikin konten cara menentukan supply demand yang kuat, mau dibaca. Siap. Supply dan demand sebenarnya simple.
Contoh, ada penurunan harga, kemudian harga ini naik secara drastis. Berarti harga yang penting banget itu harga di mana? Itu ada di sini. Karena harga di sini itu banyak banget orang beli. Di mana harga di sini langsung drastis naik. Dari sini itu kemungkinan besar harga ketika nyentuh di area sini supply dan demand atau demand kalau di sini itu akan kembali lagi untuk kenaikan. Karena manusia itu berpikiran bahwa oh iya, dulu di sini ketika nyentuh harga di sana itu naik sangat tinggi banget. Jadi ketika dia kembali ke harga tersebut, manusia bakal berpikiran oh mungkin kembali lagi naik, jadi saya balik lagi. Konsep dari supply dan demand itu seperti itu. Jadi Bapak bisa cari-cari kenaikan sama penurunan yang signifikan untuk supply dan demand yang kuat. Oke, dari Aldino 4, Mas Tama tolong jelaskan apa counter trend dan trend following, dan lebih bagus yang mana antara dua tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Ya, namanya aja trend following, berarti mengikuti trend. Kalau counter trend berarti berbanding terbalik sama trennya, kebalikannya. Maksudnya gimana? Contoh sekarang ada tren turun. Untuk counter trend, kalau tren turun biasanya kan kita hanya posisi sell. Kalau tren naik kita hanya posisi buy. Ketika kita buy posisi dari sini ke sini, ini dinamakan counter trend karena kita membeli di saat harga itu tren turun. Tetapi kalau kita sell posisi di sini lebih rendah, ini namanya follow the trend karena trennya itu turun, kita sell posisi. Sama seperti buy posisi. Ketika kita sell posisi tren naik, berarti ini counter trend. Ketika kita buy posisi di sini, berarti ini follow the trend. Yang bagus yang mana? Preferensi masing-masing. Kalau Bapak suka mengambil pendek-pendek ke sini, boleh. Kalau di sini pastinya risk and rewardnya nggak banyak, paling 1:1. Contoh, Bapak entry di sini, stop lossnya kan di sini, paling TP-nya di sini. Kalau yang ini, entry-nya di sini, stop lossnya di sini, TP-nya di sini. Jadi take profit-nya bisa lebih besar daripada stop loss-nya kalau follow the trend. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye-bye.